Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini kita akan belajar di tema 1 organ gerak hewan dan manusia pada subtema 2 manusia dan lingkungan di pembelajaran kedua. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Yang ketiga, memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Dan yang keempat, mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memahami gambar cerita. Selanjutnya, yuk kita amati gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh anak-anak seperti kalian. Ada yang tahu ini kegiatan apa? Ya, benar sekali, ini kegiatan permainan sepak bola. Nah, permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya, hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, karena kaki dan tangan kita bisa bergerak. Pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak, selanjutnya mari kita perhatikan kerangka tulang manusia pada gambar berikut ini beserta bagi-bagiannya. Di antaranya yang pertama itu ada bagian tengkorak, bagian kedua tulang selangka, bagian ketiga tulang berikat. Di bagian tangan ada tulang pengumpil sejajar dengan jempol. Bagian kelima ada tulang hasta sejajar dengan kelingking. Selanjutnya ada tulang telapak tangan, ada tulang jari. Selanjutnya ada tulang rahang bawah, ada tulang leher, ada tulang dada, ada tulang belakang, ada tulang panggul. Di bagian kaki ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Nah, sekarang perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini ya. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Tugas kalian adalah pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis atau dikasih tanda panah juga boleh, contohnya seperti ini ya. Dan untuk tulang pada kaki manusia juga sama, kalian tinggal tunjukkan menggunakan garis atau tanda panah sesuai dengan keterangannya ya. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang tugas kalian adalah mencari fungsi dari masing-masing tulang tersebut dan ditulis di kolom seperti di bawah ini. Untuk mempermudah pekerjaanmu, kamu bisa mencari informasi referensi di berbagai sumber termasuk internet. Nah, anak-anak ibu yang hebat, sekarang kita membaca tentang penyandang cacat yang sukses. Dibaca sampai selesai ya. Jika kalian sudah selesai membacanya, maka tugas kali ini berdasarkan bacaan ini, tugasnya temukan ide pokok masing-masing paragraf. Cover sebuah buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni bagian depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah,
Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Ada 7 unsur. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis. Keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. Keenam, terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Ketujuh, terakhir terdapat identitas buku pada punggung buku. Sekarang coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Nah, ini contohnya sudah jelas ya, terdapat 7 unsur. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Judulnya aja sudah menarik. Nah, yang kedua, penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami, berarti mudah dipahami judulnya. Yang ketiga, terdapat penulisnya, nama penulisnya sudah, namanya Priyanto Marianto, ini penulisnya. Sedangkan yang keempat, identitas penerbitnya. Penerbitnya siapa di situ? Berarti pusat perbukuan. Nah, itu nama pusat penerbitnya. Yang kelima, menyertakan gambar menarik. Nah, di sini gambarnya menarik ya, karena sedang berolahraga. Yang keenam, terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Sisi belakangnya terdapat sinopsi. Yang ketujuh, terakhir terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, di belakang ada namanya identitas bukunya. Untuk tugas, Ibu ulang kembali. Yang pertama itu, kalian pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis atau tanda panah. Gambarnya di bawah. Yang kedua, kalian mencari fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Contohnya juga ada di bawah. Ketiga, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan penyandang cacat yang sukses. Yang keempat, membuat gambar pada cover atau sampul buku. Nah, kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul penyandang cacat yang sukses. Untuk tugas yang nomor 4 ini, kalian hanya menggambar cover buku atau sampul buku yang akan kalian buat, itu yang berjudul penyandang cacat yang sukses judulnya. Terus kalian juga tulis di sana nama pembuatnya siapa, nama penerbitnya siapa. Itu nggak usah bingung, kalian karang aja namanya siapa. Buatlah cover buku atau sampul buku yang semenarik mungkin sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku kalian. Untuk pembelajaran hari ini sekian, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.